jajan panganan tradisional yang ada di Kota Jogja, khususnya dari Kota Gede. Ya, kita ada di Kipo Bujito. Nah, mungkin bagi kipo itu terbuat dari bahan dasarnya adalah tepung ketan ya, tepung ketan yang dioleni dengan rasa pandan ya. Nah, ini ada warna dasarnya adalah hijau. Munculnya warna coklat ini karena pengolahannya dengan cara dibakar. Ini cocok sekali karena perpaduan dari rasa gurih kulitnya, kemudian manis dari isinya. Enak sekali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Widya di Reco Buntung Channel di acara dolan dan juga kulineran. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk jajan panganan tradisional yang ada di Kota Jogja, khususnya dari Kota Gede. Ya, kita ada di Kipo Bujito. Nah, mungkin bagi pemirsa yang sudah mengenal apa itu kipo ya, sudah tahu juga rasanya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mereview makanan yang namanya kipo. Ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari Kota Gede. Ya, dan selain kipo nanti ada jajanan lain seperti apa? Ikuti saya ya untuk membeli kipo di Kipo Bujito yang ada di Kota Gede. Yuk pemirsa. Oke pemirsa, saya akan membeli panganan dari Kota Gede ini, namanya kipo. Ya, sugeng enjang Bu Istri. Iya, Bu, saya mau membeli panganan kipo namanya ya Bu ya. Iya. Kipo ini sebenarnya punya arti khusus nggak sih Bu? Ya. Karena ada yang bilang katanya kipo itu kepanjangan dari iki opo gitu ya? Mungkin karena banyak kan belum tahu ya. Iya. Melihat kue ini kan ini ya, terus iki opo toh. Gitu ya, oke. Iya, dan panganan kipo ini menjadi panganan tradisional khas Kota Gede ya. Nah, selain kipo apa saja Bu? Kalau di Ini? Kota Gede ini ada beberapa macam ya. Ini pemirsa kipo. Ada ini legomoro. Legomoro ya, ini namanya legomoro ya. Waru. Kue waru, kembang waru seperti apa Bu? Boleh saya lihat ya. Ya, ini kue atau kembang waru ya. Ini. Nah, kemudian juga ada selain ini yang khas Kota Gede itu kalau nggak salah ukel sama banjar ya Bu? Iya. Ukel, yang ini banjar. Iya. Ini namanya banjar, ini namanya ukel ya. Kita akan coba nanti untuk kita review ya pemirsa ya. Kalau mungkin bagi pemirsa yang udah pernah mengenal, tahu deh rasanya seperti apa ya. Oke, Bu, saya minta ini kipo, kemudian legomoro sama kembang waru, terus juga banjar dan juga ini tadi ukel ya. Ya, oke. Ini boleh yang nggak gosong Bu? Ya, oke. Ini satu. Terus legomoronya satu aja ya. Sama kiponya 4 ya. 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 Pemirsa, kita sudah mendapatkan satu tas oleh-oleh dari Kota Gede ya. Seperti kita tahu bahwa Kota Gede ini merupakan dulunya sejarahnya adalah kerajaan Mataram Islam yang pertama. Nah, selain sebagai tempat lahirnya budaya Islam ya, Kota Gede ini juga terkenal dengan banyak sekali makanan khasnya
yang bisa dijadikan oleh-oleh. Nah, tadi kita sudah membeli, ini ada ukel ya, kemudian ada juga banjaran, kemudian ada juga kue kembang waru ya, seperti ini. Nah, kemudian juga ada legomoro, kemudian ada kipo ya. Kita akan review satu persatu ya jajanan kita pagi hari ini. Nah, pemirsa, kita buka terlebih dahulu. Ini adalah kipo ya, kipo Bujito. Kipo ini sendiri konon artinya adalah karena dia nggak punya nama ya sejarahnya. Jadi orang bertanya-tanya sebenarnya ini kue apa sih gitu ya. Jadi dalam bahasa Jawa itu kipo itu kepanjangannya adalah iki opo, atau kalau di bahasa Indonesia kan ini apa sih gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kipo itu terbuat dari bahan dasarnya adalah tepung ketan ya, tepung ketan yang dioleni dengan rasa pandan ya, kemudian diisi dengan yang namanya enten-enten. Enten-enten itu terbuat dari kelapa parut yang dimasak bersama gula Jawa. Jadi ini perpaduan, kulitnya berasa gurih, kemudian untuk isinya atau enten-entennya itu rasanya manis. Nah, tentu menjadi satu perpaduan yang oke banget ya pemirsa ya. Oke, saya akan coba ya. Jadi bentuknya seperti ini, dibungkus berisi 5 biji ya, 5 biji. Untuk harganya sangat terjangkau sekali. Satu bungkus itu seharga Rp2.500. Saya coba ya pemirsa. Nah, ini ada warna dasarnya adalah hijau. Munculnya warna coklat ini karena pengolahannya dengan cara dibakar. Nanti pemirsa juga bisa melihat di channel Reco Buntung atau Reco Buntung channel ini untuk pengolahannya seperti apa ya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Enak sekali. Apalagi untuk Anda yang suka makanan manis ya, ini cocok sekali karena perpaduan dari rasa gurih kulitnya, kemudian manis dari isinya. Enak sekali pemirsa. Monggo kalau Anda ke Kota Gede silahkan mampir. Kalau nggak mampir nggak lengkap rasanya kalau ke Kota Gede ya. Nah, sementara kita tutup dulu kiponya ya. Ada kekhasan dari kipo ini, yaitu cara pengolahannya. Cara pengolahannya dengan cara dibakar dan memerlukan alat khusus untuk membakarnya, yaitu semacam wajan tapi dia datar ya, datar dan dibuat dari tanah liat. Dan untuk alat pembakarnya ini memerlukan pemesanan khusus karena tidak dijual di pasaran secara umum ya. Dan kebetulan sekali Kota Gede ini tidak jauh dari Kasongan yang ada di Bantul. Nah, di sanalah tempat untuk memesan peralatan atau semacam wajan yang dipergunakan untuk membakar kipo. Kemudian ada lagi, ini adalah kue kembang waru. Kue kembang waru ini kenapa disebut kembang waru? Karena bentuknya seperti kembang waru. Mungkin kalau anak zaman sekarang sudah nggak mengenal ya, karena termasuk tanaman yang sekarang ini sudah langka, tanaman waru itu sendiri. Ya, kalau mungkin pemirsa masih pernah mengenal yang namanya kembang waru, ini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah agak orange gitu ya. Nah, bunganya itu seperti inilah bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya merupakan adonan bolu. Jadi bahan dasarnya seperti kita membuat bolu kebanyakan ya, telur, gula, kemudian terigu ya, dan mungkin diberikan santan atau margarin sebagai untuk melembutkan dan juga untuk memberikan rasa gurih pada bolu ini. Nah, pemirsa, kita akan coba seperti apa rasanya kue kembang waru khas dari Kota Gede.
Oke. Rasanya manis ya. Kemudian ada rasa gurih-gurih. Mungkin dari margarin atau mungkin juga dari santan yang dicampurkan ke dalam adonan ini. Ya. Ini merupakan kue khas dari Kota Gede juga. Apalagi nih ya, bingung sih soalnya banyak banget ya pemirsa ya. Nah, ini adalah penganan khas di Kota Gede juga, yang merupakan camilan. Ini sama-sama terbuat dari tepung ketan juga. Namanya banjaran ya. Adonannya atau bentuknya itu hampir mirip-mirip dengan kue atau penganan. Kalau pemirsa mungkin mengenal janagel ya, banjaran itu dia lebih kepada rasa gurih ya. Jadi ini cara pembuatannya, dibuat adonan digilet gitu ya kalau dalam bahasa Jawanya, kemudian disambungkan, kemudian biasanya ini cara membentuknya dengan cara digunting-gunting ini pemirsa ya. Nah, kita akan coba kue banjaran. Bunyi ya pemirsa ya. Wah, ini kita habis makan yang manis-manis, makan yang gurih, rasanya enak banget nih pemirsa. Penganan ini biasanya itu secara tradisi kadang-kadang kalau orang punya hajatan, biasanya misalnya hajatan lamaran atau tilik besan seperti itu ya. Nah, penganan-penganan ini biasanya disertakan sebagai oleh-oleh. Jadi oleh-oleh khas dari Kota Gede ya. Enak sekali nih pemirsa, gurih ya. Jadi kalau misalnya dinikmati sore hari dengan minum kopi ataupun teh manis gitu ya, akan enak sekali. Ini gurih sekali, saya suka nih. Nah, kenapa ini disebut dengan ukel? Karena ukel itu sebutan untuk suatu bentuk ya, suatu bentuk. Nah, kalau mungkin zaman dulu itu orang Jawa khususnya itu kan pada berambut panjang. Nah, biasanya rambut panjang ini biar tidak berantakan, rapi, itu seringkali diukel gitu ya, seperti angka 8 gitu ya. Oke, bisa mendapatkan gambaran ya pemirsa ya. Jadi ukel ini bentuknya seperti angka 8 dengan adonan yang sama, cuma kalau ini diberikan salut gula ya. Apa sih sebenarnya isinya legomoro? Nah, ini nih pemirsa. Jadi penganan khas Jawa itu banyak sekali yang bahan dasarnya itu adalah dari ketan ya. Unik sekali loh pemirsa ya. Dengan cara diikat-ikat seperti ini diikat dengan bilah bambu ya. Nah, ini juga dari ketan pemirsa. Nah, nanti kalau saya buka, pasti pemirsa akan tahu dan menyamakan, oh ternyata isinya itu gitu ya. Nah, ini diikat, ada 2 ikatan, kemudian yang satu lebih panjang karena untuk menyatukan dengan yang lainnya. Daunnya berminyak itu saya nggak tahu proses pembuatannya seperti apa, tapi yang pasti ketika membungkus ini pasti juga daunnya itu dioles dengan minyak ya. Nah, apa sih isinya gitu ya? Nah, isinya seperti ini pemirsa. Ketan, apa sih sesuatu di dalamnya itu ya? Nah, ini dia pemirsa. Pemirsa bisa mendapatkan gambaran kira-kira ini mirip penganan apa? Iya, betul. Lemper ya. Bahan dasarnya adalah ketan ya. Mungkin diolahnya dengan cara dikukus, kemudian diberi entah santannya, entah parutan kelapanya. Saya akan coba cicipi ya pemirsa ya. Monggo pemirsa. Oke. Ini isinya adalah daging ya. Tapi kalau saya rasakan ini daging ayam ya. Nah, sebenarnya kebanyakan dulu di Jawa itu yang namanya olahan lemper atau legomoro ini itu isinya adalah daging sapi ya. Tapi karena mungkin pergeseran zaman, sekarang ini beralih ke ayam. Jadi ayam yang dijadikan isian seperti halnya isian lemper ya. Oke, saya akan coba icipi untuk pemirsa ya.
Legomoro ini. Rasanya seperti apa? Jadi perpaduan ketan dengan daging ayam ini yang diolah dengan tes yang lebih manis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa. Enak pemirsa. Kalau Anda penyuka panganan yang namanya lemper, ini sudah mewakili kesukaan Anda ya. Baik, saya Widya, akhirnya mohon pamit. Terima kasih sudah menyaksikan dan bersama-sama mencicipi jajanan khas Kota Gede di program Dolan dan Kulineran. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk Reco Buntung Channel agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang jajanan dan kulineran khas Kota Yogyakarta. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pareng!